penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun. Saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Tidak pernah menyalahkan KPK ketika menempatkan orang sebagai tersangka karena hampir tidak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga, tapi mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang. Hukum dijadikan alat politik untuk mematahkan, untuk menghancurkan lawan, tapi menyelamatkan kawan yang sama-sama juga terduga korupsi. Di tengah-tengah masyarakat, itu penahanan Hasto ini aneh. Sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi, sebagian pandangan begitu ya? Sebagian pandangan mengatakan itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Ya, orang dikriminalkan meskipun tidak melakukan apa-apa. Sebagian orang berpandangan begitu. Tapi saya tidak sejauh itu. Tidak sependapat dengan itu? Iya. Yang terjadi menurut Pak Mahfud apa? Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum? Politisasi hukum. Oke. Ya, politisasi hukum. Karena apa? Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya, yaitu dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup, sudah benar, dan itu sudah diuji di pra peradilan. Prosesnya panjang dan buktinya sudah terpenuhi. Sehingga mungkin untuk istilah kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu di proses politik dan proses hukum selanjutnya, apa betul itu kriminalisasi atau tidak. Okay. Tapi kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa, Pak? Karena begini, Hasto ini kan kasus yang didakwakan sekarang ini atau yang disangkakan sekarang ini kan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Seharusnya itu diproses di saat itu. Gitu kan? Taruhlah proses turut serta menyuap. Misalnya ya, bersama Harun Masihu kepada Wahyu yang pejabat negara. Ya. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Wahyu anggota KPU ya? Iya kan? Kemudian ditetapkan sebagai tersangka 2020. Ya. Lalu tujuannya apa? Menyuap. Katanya di dalam sangkaan itu Pak Hasto turut menyumbang, berarti ikut menyuap, gitu ya. Kemudian ketika dikejar, Wahyu mau ditangkap, itu tidak jadi karena ada yang menghalangi, dan dikatakan di dalam sangkaan itu Pak Hasto ikut merintangi. Nah, kalau itu benar, memang tindak kriminalnya sudah cukup bukti, ya kan? Tetapi itu menjadi politisasi hukum. Kenapa kok tidak dulu, waktu zaman pemerintahan yang dulu ditangkap? Kan orangnya sama. Apa yang didakwakan sekarang sudah dirumuskan pada saat itu, sudah diumumkan di media dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Pandangan itu wewenang KPK, wewenang penegak hukum. Biar dipertanggungjawabkan
secara hukum, secara transparan. Kalau itu dianggap politik ya silakan aja dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru. Dan mereka semua 5-5-nya sepakat tuh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong. Itulah yang lagi ramai, ya kan? Ini mau pos dulu bentar. Atau lanjut. Juga ya? Wah, bisa. Kan duitnya banyak. Itu ya banyak kan? dari mana? Ya, yang menyembunyikan dia lah. Oh. Iya kan? Menurut lo? Iya. Pak Hasto tahu nggak Harun Masiku di mana? Nah, itu sangat penting. Kita berharap Pak Hasto mau jujur dalam pemeriksaan. Enggak menurut lo. Menurut lo. Ya saya kan asumsi boleh. Ya kan tadi saya nggak mau BAP dia. Iya kan? Iya, tapi kan Anda bekas penyidik. Iya kan? Iya kan? Anda kan bekas penyidik dong. Iya. Iya, kalau menurut lo sebagai insting seorang penyidik, kira-kira tahu nggak? Kalau saya bisa jadi dia teng-teng. Makanya kita lihat dulu pemeriksaan itu seperti apa, Dedi. Baru kita lihat ngomong kita ya. Iya. Nanti mendahului kan? Bukan disomasi ya. Iya. Ini kan bukan disomasi kan. Tapi kalau disomasi baru. Iya. Daripada salah ngomong kita ya. Iya benar. Kita main aman aja lah ya. Sesuai dengan hukum yang berjalan. Iya betul. Bukan hukum jalanan. Bukan hukum jalanan. Tapi orang hilang segitu lama. Masa sih nggak ada misalnya kayak pernah kelihatan di sini nih, pernah ada di sini. Masa nggak ada sih? Itu yang menarik. Kok KPK dulu ya aneh juga mengatakan dia ada di Filipina, dia ada di Indonesia, tapi nggak pernah ketabakan. KPK dulu nih KPK-nya siapa ya? Iya KPK-nya Firly lah. Bahkan dulu pernah ada pimpinan yang mengatakan, nah seminggu akan ketangkep loh. Ini mau deklarasi atau apa gitu kan? Akhirnya diralat. Bukannya ada ini, ada apa? Sayembara. Wah, sayembara dari Bang Ara ya? Iya. Ya, siapa yang bisa menangkap Harun Masiku? 8M. Iya. Wih. Berarti Bang, duit untuk menyembunyikan Harun Masiku lebih dari 8M. Lebih dari 8M. Bener gak? Karena kalau Harun Masiku ada 8M dengan saya keluar. Buat saya Dan nih. kayaknya menurut gua 8M kekecilan. Oh, berarti Bang Deddy mau berapa nih? Nah, karena misalnya kalau gua ketemu nih Harun Masiku. Iya. Set, wah gua ketemu Harun Masiku. Wah, gua tangkep nih. Iya. 8M nih. Iya. Begitu mau gua tangkep, ada yang ngasih 20 Mas.